Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham pilihan yang direkomendasikan dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Teens Trading Buy 3430 resisten hingga ke 3970. Kemudian ada PSAB Buy and Breakout 404 hingga ke 466, Tekim Trading Buy 5.600 hingga ke 6.400, MBSS Buy and Breakout dengan supportnya di 2490 resisten hingga ke 2950. Ada TIN, PSAB, Tekim dan MBSS dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada TINS Pak. Kita akan sama-sama update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. TINS ditutup menguat Pak di 2%, 3570, laju penguatan terpangkas, intraday tadi sempat ke 3650. Analisis dan pertimbangan TINS Pak, rekomendasinya seperti apa? Support dan resisten. Kemudian hari ini TINS Anda rekomendasikan trading buy. Level support dan resisten yang bisa diperhatikan untuk TINS. Ya, baik, terima kasih Pak Dev. Ya, untuk TINS sudah masuk dalam radar kami dengan terjadi swing begitu ya di periode sejak Juni, 22 Juni sampai dengan saat ini sudah mulai terjadi rebound di mana saat ini memang masih belum terkonfirmasi dan kalau kami lihat di sini terbentuk pola double bottom. Jadi memang secara pattern harusnya ketika ada pola seperti ini dia akan kembali ke level neckline yang terlebih dahulu. Untuk saat ini resisten jangka pendeknya adalah sebenarnya di 3760 begitu, tetapi ketika dia breakout TINS ini sudah berhasil melewati 3760, maka kami melihat cermati juga resisten yang cukup lebar itu adalah di 3970 yang merupakan target ketika bottom double bottom ini bisa breakout begitu. Dan untuk level yang mesti dijaga sebenarnya saat ini adalah di level 3430, yaitu adalah sebenarnya sama dengan moving average 50 harinya. Jadi artinya memang saat ini swing saat ini sudah mulai bergerak di atas jangka pendek dan juga jangka menengah. So makanya mengapa kita merekomendasikannya trading buy. Begitu Pak Devin. Baik, baru ingin berpartisipasi Pak, trading buy level berapa yang direkomendasikan? Penutupan hari ini 3570? Ya, baik. Ya. Untuk saat ini sebenarnya masih cukup oke, 3570 sampai dengan di 3600 ini masih level yang bisa diikuti begitu ya, karena kami melihat juga hari ini volume juga cukup banyak dengan terjadi kenaikan di atas rata-rata 20 harinya. So ini artinya sebenarnya masih cukup oke, walaupun tadi sempat tertingginya di 3650 begitu ya. Tetapi dilihat dari patternnya dengan rata-rata volume transaksinya kami masih cukup optimis melihat 3570 3600 ini menjadi entry untuk trading buy TINS dengan targetnya tadi sampai dengan setidaknya ke 3970 begitu Pak David. Baik, supportnya tadi di 3430 ya Pak? Yes, betul. Baik, dari saham pilihan pertama kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak Audi. Ada PSAB, ini lebih ke arah buy on breakout. Kita coba update juga di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di penutupan sesi kedua ditutup menguat di 3,40% di 426, terpangkas intraday tadi sempat di 432. Analisisnya Pak Audi? Ya baik, untuk PSAB sebenarnya sama patternnya seperti dengan TINS, dia membentuk pola double bottom juga dengan level resisten jangka pendeknya adalah 430 begitu. Jadi makanya kan mengapa kami melihat dan perlu adanya konfirmasi lebih lanjut 430 ini apakah bisa jebol begitu ya, artinya breakout. Makanya kami lebih merekomendasikan buy on breakout, sedikit berbeda dengan TINS yang tadi karena swingnya PSAB lebih pendek dibandingkan dengan TINS begitu. Jadi catatan kami adalah ketika PSAB ini sudah breakout 430 yang artinya entry positionnya adalah boleh di 430, 432 begitu ya, 434 ini masih cukup oke untuk masuk dengan level resisten memang masih cukup terbuka cukup lebar, itu adalah di 466, itu sama dengan moving average 50 harinya. Artinya apa? Ketika dia sudah berhasil breakout pola double bottom di 430 maka 466 ini adalah target dia untuk jangka menengah.
Jadi ketika dia sudah bergerak di atas 466 atau sampai dengan di 470, maka confirm bahwa artinya PSAB ini sudah mulai terjadi pembalikan arah, plus dia juga sudah mulai bergerak di atas moving average 50 hari dan atau adalah resisten jangka menengah. Baik, penutupan hari ini di 426 menguat di 3,40%. Intraday hari ini sempat melemah ke 410, Pak Audi. Ada tidak hal yang bisa diwaspadai atau diamati oleh para investor dengan range pergerakan hari ini posisinya cukup lebar, Pak? Ya baik, kalau dicermati berdasarkan data yang kami pegang saat ini Pak David, level 410 ini sebenarnya adalah sesi di awal begitu ya. Jadi memang koreksi yang terjadi itu di awal dan akhirnya terjadi pullback, bahkan sempat di sesi siang tadi menjelang sesi pertama selesai, di sini bahkan tekanan atau dorongannya lebih kuat begitu ya. Jadi kami menafsirkannya adalah sebenarnya dengan penutupan saat ini masih belum merubah pandangan kami bahwa memang posisi saat ini masih cukup oke begitu ya. Tetapi memang lebih dikonfirmasi dalam time frame daily-nya ini adalah ketika dia sudah breakout 430, maka itu adalah menjadi konfirmasi yang cukup kuat. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak. Ada Tekim, hari ini ditutup menguat di 8,93%, di 6.100 intraday, hari ini sempat ke 6.150. Tekim tadi 5.600, kemudian juga resisten ke 6.400 dan direkomendasikan untuk trading buy. Silakan Pak untuk Tekim, pertimbangan trading buy di level berapa? Iya baik, terima kasih Pak David. Ini adalah emiten yang ketiga dengan pattern yang sama begitu ya. Ini adalah patternnya lagi-lagi double bottom dan akhirnya terkonfirmasi break begitu ya. Bahkan tadi pada saat kita mencoba menganalisa saham Tekem ini sudah terjadi kenaikan lebih dari 3% pada saat rekomendasi ini keluar. Tetapi memang tidak menghilangkan esensi dari target kita secara daily begitu, di mana memang 6.400 ini masih sangat possible untuk Tekim, yang artinya ini akan menjadi resisten dan dia akan melewati moving average 50 harinya, which is artinya adalah trennya sudah mulai berbalik menjadi bullish dalam jangka menengah begitu ya. Jadi untuk saat ini Tekim ini masih di atas jangka pendek bullishnya, tetapi nanti ketika dia sudah mulai bergerak di atas target kita, itu adalah di 6.400, artinya sudah mengkonfirmasi terjadi perubahan tren dalam jangka menengah untuk Tekim ini sendiri. Dan untuk target berikutnya ketika sudah breakout, maka nextnya adalah 7.025, ini bisa tercapai dalam jangka yang mingguan. Begitu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 6.100 melesat di 8%, pemirsa. Di Juni sempat melemah ke level 4.000-an. Laju pembalikan arah hari ini sudah cukup signifikan dan sudah disampaikan tadi dari posisi trennya jangka pendek dan juga jangka menengah. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Kita beralih ke sampel yang terakhir Pak, ada MBSS, lebih ke arah buy on breakout. Saya juga kurang familiar nih Pak dengan saham ini. Saya coba cek dulu posisi dari MBSS. Oh ya, Mitra Batras Segara Sejati ya Pak ya. Ini dari sektor mana ini Pak sebenarnya? Iya, dia sebenarnya transportasi logistik untuk pertambangan Pak. Oke, baik. Penutupan hari ini di 2620 menguat di 3,93%. Rekomendasi buy on breakout di level berapa? Iya. Baik, terima kasih Pak David. Jadi sebenarnya kalau untuk MBSS ini kami masih mencermati pergerakannya masih sideways sebenarnya begitu, dengan tercatat sejak bulan Mei ini belum pernah melewati resisten yang kami catatkan. Itu adalah di level 2.700 sampai dengan 2.720. Ini menjadi resisten cukup kuat dengan kalau kita lihat patternnya adalah membentuk pattern triangle. Begitu ya, dalam jangka yang menengah. So maka ketika dia sudah breakout 2.700 sampai dengan 2.720, ini akan sangat-sangat menarik karena memang jika melihat patternnya triangle ini adalah ketika dia breakout bisa sangat bullish begitu ya. Tetapi memang berdasarkan catatan kami melihat dalam jangka pendek begitu ya, ketika berhasil breakout 2.720, maka target berikutnya adalah sampai dengan di 2.950 begitu ya. Dengan capaian berikutnya jika dia berhasil sampai 2920, maka nextnya adalah setidaknya sampai dengan di 3180. Apakah ini possible? Yes, karena harga tertinggi sebenarnya di awal Januari ini sempat MBSS itu ke level 4000 sekian. Gitu ya.
Jadi makanya level 3000 ini bukan level baru untuk MBSS itu sendiri. Begitu Pak David. Baik, melaju kencang hari ini di 3,97% di 2620 pemirsa, di mana posisinya tadi buy on breakout di level di atas 2720, ada kemungkinan ke 2950 dan ada kemungkinan juga untuk balik ke level 3000-an kembali. Pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa saya akan coba ulangi kembali, ada TIN, PSAB, Tekim dan MBSS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan rebound signifikan di atas 1%, tepatnya menguat di 1,10% di level 6.108,209. Posisi ini sekaligus mengukuhkan posisi indeks harga saham gabungan ditutup menguat dan merupakan intraday tertinggi hari ini, tepatnya di 6.108,09, tepat pada posisi level penutupan. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 6.056,746, pasca pembukaan sempat menguat. Indeks harga saham gabungan ditarik ke bawah, melemah ke intraday terendah hari ini di 6.024,354, dan level penutupan hari ini intraday tertinggi dan merupakan tidak hanya penutupan namun juga merupakan level intraday tertinggi dalam penutupan dalam intraday tertingginya juga di beberapa pekan terakhir sebelum indeks harga saham gabungan sulit untuk menembus ke level ini. Level 6.000-an sudah melaju sekarang di 6.108. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah laju signifikan indeks harga saham gabungan di hari ini. MNC 36 ditutup menguat pemirsa di 1,42%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,77%, LQ45 juga menguat di 1,45%. Rotasi pergerakan sektoral, teknologi hari ini memimpin penguatan di 1,94%, MLPT hari ini melejit, auto reject ke atas, barang baku aman sebagai kontributornya di 1,57%, properti SSIA hari ini melaju di 12% di 1,31%, infrastruktur hari ini juga menguat di 1,19%, brand hari ini juga berbalik menguat pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham top gainers dari perbankan pickup ada BBCA, kemudian ada PRDL, perbankan pickup lainnya BMRI, dan selanjutnya Aman. Nilai transaksi masing-masing saham dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Grafis yang terakhir, top loser, emiten pendatang baru ada Rans, hari ini berbalik melemah Rp254 per saham setelah di sebelumnya usai dari IPO kemudian berbalik melemah, kemudian naik signifikan lagi, hari ini kembali tertekan. Raja ditutup melemah 875, UNTR melemah juga di 26 ribuan, MRT juga tertekan di Rp1.330 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi esok hari jelang libur akhir pekan.